Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Brilian Ali Papajau dari kelas 10G SMAS 1 Franciscus Xavierus Ruteng. Nah, teman-teman, pernahkah kalian mendorong suatu meja, berlari ke suatu arah tertentu, atau mengerem sepeda secara mendadak? Nah, teman-teman, tanpa kalian sadari, itu semua merupakan contoh nyata dari vektor. Nah, teman-teman, vektor ini bukan hanya angka, tetapi juga arah. Dan jika kalian paham tentang vektor, maka kalian akan paham bagaimana cara dunia itu bergerak. Maka dari itu, mari kita bahas mulai dari pengertian sampai operasinya. Langsung saja kita menuju materi pembahasan. Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Berbeda dengan skalar yang hanya memiliki besar saja, vektor bisa menunjukkan arah tertentu, misalnya ke kanan, ke atas, ke barat daya, dan lain-lain. Contoh besaran vektor. Yang pertama, gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang memiliki arah dan kekuatan tertentu. Contohnya, jika kamu mendorong meja ke arah utara dengan kekuatan 10 Newton, itu adalah besaran vektor. Kenapa? Karena punya besar kekuatan 10 Newton dan arah yang mengarah ke utara. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan adalah laju gerak suatu benda ke arah tertentu. Contohnya, sebuah mobil melaju ke arah timur dengan kecepatan 60 km per jam. Kenapa? Karena kecepatan menyebutkan seberapa cepat dan kemana arahnya. Yang ketiga, perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lain disertai arahnya. Contohnya, kamu berjalan dari rumah ke sekolah sejauh 500 meter ke arah barat daya. Ini berbeda dengan jarak atau skalar karena perpindahan memperhatikan arah. Yang keempat, percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam waktu tertentu, juga punya arah. Contoh, sebuah mobil yang dipercepat ke arah utara sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Notasi vektor. Vektor biasanya ditulis dengan huruf berpanah di atas, seperti A, V, atau kadang cukup huruf tebal V saja. Bisa juga ditulis dalam bentuk komponen, misalnya V sama dengan 3,4, artinya 3 satuan ke kanan, atau X dan 4 satuan ke atas, atau Y. Representasi vektor. Secara grafis, vektor digambarkan sebagai panah di bidang kartesius. Panjang panah menunjukkan besar vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor. Secara komponen di dua dimensi, V sama dengan X, Y. Dan secara di tiga dimensi, V sama dengan X, Y, Z. Operasi dasar pada vektor. Yang pertama, penjumlahan vektor. Menjumlahkan dua vektor dengan cara menjumlahkan komponen X dan Y-nya. Jika komponen A sama dengan A1 dan A2, dan komponen B sama dengan B1 dan B2, maka A ditambah B sama dengan A ditambah B1 dan A2 ditambah B2. 2. Pengurangan vektor. Sama seperti penjumlahan, tapi dikurangkan. Komponen A dikurang komponen B sama dengan A1 dikurang B1 dan A2 dikurang B2. 3. Perkalian vektor dengan skalar. Mengalihkan setiap komponen vektor dengan angka atau skalar. Jika K adalah skalar dan komponen A sama dengan A1 dan A2, maka K dikalikan komponen A sama dengan K dikalikan A1 dan K dikalikan A2. Seseorang berjalan 3 meter ke timur, lalu 4 meter ke utara. Hitung besar dan arah perpindahan total orang tersebut. Langkah pertama adalah menggambarkan perpindahan sebagai vektor. 3 meter ke timur sama dengan vektor ke kanan, yaitu sumbu X, dan 4 meter ke utara sama dengan vektor ke atas, yaitu sumbu Y. Gunakan rumus Pitagoras untuk menghitung besar vektor perpindahan. Besar perpindahan sama dengan akar dalam kurung 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat tutup kurung sama dengan akar 9 ditambah
ditambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5 meter. Maka vektor perpindahannya sama dengan 5 meter. Untuk arah, gunakan trigonometri, yaitu tangen. Theta sama dengan tan pangkat minus 1 dikali 4/3 sama dengan 53,13 derajat. Jadi perpindahan total adalah 5 meter dengan arah 53,13 derajat ke utara dari timur. Sekian video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang diucapkan dalam video ini. Terima kasih.